Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampailah pada acara inti, yaitu uraian ayat suci Al-Quran secara gramatikal metode Al-Hasani oleh Buya Rizal Al-Hasani dan didampingi oleh Bapak Muslim Gunanta dari kelas GMM, yaitu dengan menguraikan surat Ghafir ayat 40. Terlebih dahulu kita sapa Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratu Bu Mar Elinda dan Bapak Ibu semuanya. Ya, ya, mudah-mudahan kita selalu sehat ya Buya Amin, amin ya Allah. Ya Allah. dalam kajian subuh pagi ini. Dan juga akan kami sapa Bapak Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Muslim. Waalaikumsalam Ibu Mar Elinda. Ya, kelihatannya sudah siap ya Pak. Insya Mudah-mudahan Allah ya, mohon mudah-mudahan doanya. Allah ya sampai nanti dengan Pak Adril ya Pak ya. Insya Allah, Insya Allah. Baiklah, silakan Buya pada kesempatan Syukuran, ini syukuran Bu Mar Elinda. ya Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri wa hal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini, pagi yang sejuk ini, Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat, serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larang-larangannya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan. Semoga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Semoga aktivitas kita bernilai ibadah mata Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi ini yang saya istimewa adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran, yang nikmat ini tidak semua orang Allah berikan. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman dan termasuk kita dalamnya. Kita berharap Tuhan nanti di umur hisab bisa berjumpa dengan beliau dan beliau pun memberikan syafaat kepada kita semuanya, tentu semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Ghafir ayat 40 bersama Pak Muslim Nanta. Assalamualaikum Pak Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Di mana Ustaz. posisi Bapak sekarang ini? Lagi di Surabaya, Bapak. Oh, Surabaya. Di kantor atau di mana nih? Masih di rumah. Oh, di rumah masih ya. Dalam perjalanan ke kantor. Masih aktif Pak Muslim ya? Alhamdulillah masih, Iya. Bu ya. Berapa usia Pak Muslim? Saya 56 Enam. jalan. Ya. Pensiunnya berapa? Umur berapa nanti? Insya Allah 59. Mas 9. Swasta ya. Ya. Oke. Dulu Pak Muslim yang ngajak ke ini siapa Pak Muslim? Adik saya, Bu Gesti. Oh, adik ya. Ya. Alhamdulillah. Oke, kalau gitu Pak Muslim udah siap ya? Insya Ghafir ya. Allah. Ustaz. Oke, kalau gitu waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ustadz Rizal Al-Hasani,
selaku penemu dan pembimbing metode Al-Hasani, Bapak-bapak, ibu-ibu, para pembimbing, koordinator, dan seluruh peserta pada pagi hari ini yang mohon maaf tidak kami sebut satu-satu. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Terutama nikmat saat ini kita bisa belajar Al-Quran sebagai tuntunan hidup kita. Salam dan salawat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan kita belajar Al-Quran sebagai bukti kecintaan kita juga kepada beliau, beliau memberikan syafaat kepada kita nantinya. Baiklah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan dimuliakan Allah SWT, saya akan menyampaikan penguraian atau penterjemahan dari surah Al-Ghafir ayat 40 berdasarkan metode Al-Hasani. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sayyi'atan fala yujza illa mislaha wa man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. Surat Al-Ghafir ayat 40 ini terdiri dari dua bagian dan 28 penggalan. Bagian pertama ini penggalan 1 sampai 8 dan bagian kedua penggalan 9 sampai 28. Penggalan pertama man, penggalan kedua amila, penggalan ketiga sayyi'atan, penggalan keempat fa, penggalan kelima la, penggalan keenam yujza, penggalan ketujuh illa, penggalan kedelapan mislaha. Kemudian bagian kedua, penggalan ke-9 wa, penggalan ke-10 man, penggalan ke-11 amila, penggalan ke-12 solihan, penggalan ke-13 min, penggalan ke-14 zakarin, penggalan ke-15 au, penggalan ke-16 unsa, penggalan ke-17 wa, penggalan ke-18 huwa, penggalan ke-19 mu'minun, penggalan ke-20 fa, penggalan ke-21 ulaika, penggalan ke-22 yadkhuluna, penggalan ke-23 al-jannata, penggalan ke-24 yurzakuna, penggalan ke-25 fi, penggalan ke-26 ha, penggalan ke-27 bi, dan terakhir penggalan ke-28 ghairi hisabin. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan secara detail surah Al-Ghafir ayat 40 untuk penggalan pertama, yaitu 1 sampai 8. Penggalan pertama ini adalah kalimat bersyarat di mana diawali oleh man sebagai huruf syarat, kemudian diikuti oleh kalimat syarat, dan ada huruf jawab syarat, dan juga nanti ada kalimat jawab syaratnya. Baiklah, untuk penggalan pertama, man, ini huruf syarat, artinya barang siapa. Yang kedua, penggalan kedua adalah amila, bentuknya KKL. Ciri KKL berakhiran fathah, kemudian pelakunya huwa, akar katanya amila, pola kata kerja fa'ala. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 281, artinya dia telah mengerjakan. Huruf ketiga adalah sayyi'atan.
sayiatan ini bentuknya kata benda, kata kerja, objek tunggal. Ciri kata benda terdapat tak marbuto dan tanwin, ciri objek berakhiran fathah. Dalam hal ini kami menyimpulkan ini bentuknya KBKK. Pertama, alasan dari polanya yaitu pai ilatun, di mana ya sukun diikuti oleh ya harokat dan menjadi tasdid. Dan ini ada dua pola yang mungkin, yang satunya adalah pola KBPA, pai latun. Dalam hal ini ya harokat diikuti oleh ya sukun. Alasan kedua, kami melihat dari sisi makna, yaitu kejahatan. Dan untuk KBPA biasanya diawali oleh kata yang, jahat, atau penjahat. Kemudian akar katanya, sayiatan ini akar katanya sawa'a menjadi sa'a, sesuai dengan kaidah 1 huruf sia poin 2. Yaitu waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Kemudian pola kata kerjanya adalah fa'ala, pola kata bendanya fa'ilatan. Ya. Ada akar kata ada di Kamus Mahmud Yunus 183 dan kata sayiatan ada di halaman 184. Artinya kejahatan. Kemudian huruf yang keempat itu fa. Fa ini adalah huruf jawab syarat. Ya. Artinya maka. Kemudian huruf 5 sampai 8 ini kalimat jawab syaratnya. Kemudian penggalan yang kelima, la. La ini huruf bermakna, artinya tidak. Kemudian yang keenam adalah yujza. Yujza ini adalah KKS adef pasif. Ciri KKS adef pasif, dia berawalan ya sukun dan huruf kedua akar kata berharokat fathah. Sekaligus menunjukkan dia pelakunya adalah huwa. Kemudian akar katanya jaza. Pola kata kerja fa'ala terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 88. Artinya dia akan dibalas. Kemudian penggalan ketujuh, illa. Illa ini huruf bermakna, artinya kecuali. Kemudian yang terakhir, penggalan ke-8 untuk bagian pertama ini adalah mislaha. Mislaha ini adalah kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk, yang pertama, kata benda pertama tidak ada alif, lam, dan tanwim. Dan kata benda kedua adalah kata ganti. Kata benda pertama, ini mislah adalah kata benda, kata kerja, objek tunggal. Ciri kata benda, dia berakhiran tanwin, karena bermajemuk, maka tanwinnya hilang. Kemudian ciri objek berakhiran fathah. Ciri tunggal sesuai dengan kamus. Akar katanya masalah, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fi'lun. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 410, artinya sebanding. Kemudian yang kedua, kata benda kedua dalam bentuk kata ganti. Kata ganti ha ini artinya nya. Dan hal ini kedudukannya sebagai pemilik dari mislah. Arti kata benda majemuk ini adalah sebandingnya, atau dalam konteks kalimat sebanding dengan kejahatannya. Baiklah, arti dari bagian pertama ini
barang siapa yang mengerjakan suatu kejahatan, maka dia tidak akan dibalas kecuali sebanding dengan kejahatannya. Kemudian kita akan masuk ke bagian kedua. Bagian kedua surah Al-Ghafir ini juga penggalan 9 sampai 28 ini adalah kalimat bersyarat di mana diawali oleh man sebagai huruf syarat di penggalan ke-10 dan kalimat syaratnya itu 11 sampai 19. Kemudian ada huruf jawab syarat di 20, penggalan 20, kemudian ada kalimat jawab syarat di penggalan 21 sampai 28. Baik, saya akan uraikan satu persatu, kata per kata. Penggalan ke-9, wa, ini adalah huruf bermakna, artinya dan. Kemudian penggalan 10 man sebagai huruf syarat, artinya barang siapa. Penggalan ke-11, amila, ini bentuknya KKL, ciri KKL berakhiran fathah. Kemudian akar katanya amila, pola kata kerja fa'ala, terdapat di Kamus Mahmud Yunus 281. Dia telah mengerjakan artinya. Penggalan ke-12, solihan. Solihan ini adalah kata benda pelaku aktif, bentuknya objek tunggal. Ciri kata benda berakhiran tanwin. Ciri pelaku aktif sesuai pola. Ciri objek berakhiran fathah. Akar katanya soluha. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'ilun. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 219 untuk akar kata dan 220 untuk kata yang ada di penggalan 12 ini. Artinya yang baik. Penggalan ke-13 min, bentuknya huruf jar, artinya dari. Kemudian penggalan ke-14 zakarin. Zakarin ini bentuknya kata benda kata kerja tunggal. Ciri kata benda diawali huruf jar dan berakhiran tanwin. Aslinya zakaron, karena adanya huruf jar berubah menjadi zakarin. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata zakaro, kemudian pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'alun. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus 134, artinya laki-laki. Penggalan ke-15, au, ini adalah huruf bermakna, artinya atau. Kemudian penggalan ke-16, unsa. Unsa ini bentuknya kata benda superlatif. Ciri kata benda superlatif sesuai dengan pola, kemudian ciri tunggal sesuai kamus. Akar katanya anusa, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fu'la. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 50, artinya perempuan. Penggalan ke-17, wa, bentuknya huruf bermakna dan artinya dan. Penggalan ke-18, huwa. Huwa ini bentuknya kata ganti, artinya dia. Kemudian penggalan ke-19, mu'minun. Mu'minun adalah kata benda pelaku aktif tunggal. Ya, ciri kata benda berakhiran tanwin, ciri pelaku aktif berawalan mu. Ya. Dan huruf kedua kasroh. Kemudian akar katanya amina, pola kata kerja ab'ala, pola kata benda adalah muf'ilun. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 49, artinya orang beriman. Penggalan ke-20, fa. Fa ini adalah huruf jawab syarat, artinya maka. Penggalan ke-21, ulaika adalah
kata tunjuk jauh, jamak. Artinya mereka itu. Penggalan ke-22, yadkhuluna, bentuknya KKSAD. Ciri KKSAD, dia berawalan huruf ya, kemudian ciri keduanya berakhiran waw sukunna. Pelakunya hum, pola akar katanya dakhola, kemudian pola kata kerjanya fa'ala. Terdapat di kamus Mahmud Yunus halaman 125, artinya mereka akan masuk. Penggalan ke-23, al-jannata. Al-jannata ini adalah kata benda, kata kerja objek tunggal. Ciri kata benda, ada alif lam dan tak marbuto. Kemudian ciri objeknya fathah dan ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata adalah jannah, kemudian pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'latun. Terdapat di kamus Mahmud Yunus halaman 92, artinya surga. Penggalan ke-24, yurzakuna, ini adalah bentuknya KKSAD pasif. Ciri KKSAD pasif itu berawalan yu, kemudian harokat fathah pada akar kata kedua. Pelakunya hum, akar kata rozako, kemudian pola kata kerja fa'ala. Terdapat di kamus Mahmud Yunus halaman 140, artinya mereka akan diberi rezeki. Berikutnya, penggalan ke-25 adalah fi. Fi adalah huruf jar, artinya di dalam. Kemudian penggalan ke-26 ha adalah kata ganti, artinya nya. Penggalan ke-27 ini bi adalah huruf jar dan artinya dengan. Terakhir adalah penggalan ke-28 ghairi hisabin. Ghairi hisabin ini adalah kata benda majemuk. Ciri KBM, huruf pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Huruf kedua berharokat kasroh atau kasrotain. Kata benda pertama ini adalah kata benda khusus. Ya, ciri kata benda diawali huruf jar, ciri khususnya sesuai dengan pola kata bendanya, yaitu fa'la. Kemudian akar katanya ini adalah goyaro menjadi goro sesuai dengan kaidah 1 huruf sya poin 2, di mana apabila huruf waw dan ya di tengah akar kata akan berubah menjadi alif. Pola kata kerja ini fa'ala, pola kata bedanya fa'la. Terdapat di kamus Mahmud Yunus 304 untuk akar kata dan 305 untuk kata ghair. Kemudian artinya tanpa. Kata benda kedua adalah hisabin. Ini bentuknya kata benda kata kerja. Ya. Ciri kata benda berakhiran tanwin. Akar kata hasaba, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fi'alun. Terdapat di kamus Mahmud Yunus 102, artinya hitungan. Arti kata benda majemuk ini tanpa hitungan atau tanpa batas. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya akan bacakan arti bagian kedua. Dan barang siapa yang berbuat baik, baik dari laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia beriman, maka mereka akan masuk ke dalam surga. Dan mereka akan diberi rizki di dalamnya tanpa batas. Kemudian terakhir saya akan membacakan arti keseluruhannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sayyi'atan fala yujza illa mislaha wa man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah
فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ. Barang siapa yang mengerjakan suatu kejahatan, maka dia tidak akan dibalas kecuali sebanding dengan kejahatannya. Dan barang siapa yang berbuat baik, baik dari laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia beriman, maka mereka akan masuk ke dalam surga dan mereka akan diberi rizki di dalamnya tanpa batas. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian, uraian surat Al-Ghafir ayat 40 disampaikan dengan metode Al-Hasani. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kesalahan atau kekurangan, karena kesempurnaan semata-mata milik Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dulu, Pak. Alhamdulillah. Gimana rasanya, Pak? Ya, alhamdulillah, Buya. Masih ada ini ya, nervous juga karena membawakan ayat Quran ini ya, Masya Allah. Ya, biasa itu, Pak ya. Kita sempurnanya nanti setelah kita meninggal. Tidak akan ada pernah sempurna untuk memahami Quran selagi dia hidup. Karena ada aja hal-hal seperti ya. Ya, Pak Ustadz. Pak Muslim bersyukur pada saat akhir sudah bisa memahami Al-Quran. Kita umumnya sudah pensiun, Bapak masih aktif, sudah bersyukur ini ya. Mudah-mudahan tetap istiqomah, Pak ya. Amin, amin, amin. Ya. Yang Pak lakukan, mungkin sedang dinas, sedang kerja, kita tetap mengikuti metode Al-Quran ini ya. Mudah-mudahan bisa istiqomah, Pak Muslim ya. Amin, amin, amin. Nah, syukur Pak Mumtaz ya. Demikian Bapak Ibu semuanya, Surah Ghafir ayat 40 sudah dibawakan oleh Pak Muslim Gunanta. Karena cukup panjang ya kami cukupkan uraiannya di situ. Lagi Bapak Ibu, kalau ada hal-hal ya, karena kita sama-sama belajar, ada hal-hal yang kurang pas, salah urai, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada yang benar itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Bapak Ibu, kepada Bu Mar Erlinda, kami kembalikan untuk melanjutkan acara. Silakan Bu Mar Erlinda. Ya, Bu ya. Demikianlah tadi uraian surat Al-Ghafir ayat 40 yang disampaikan oleh Buya Rizal Al-Hasani yang didampingi oleh Bapak Muslim Gunanta. Mudah-mudahan Pak Muslim dan kita semua tetap istiqomah.